meredakan libidonya. Ya. Dan mohon maaf juga ya, mungkin saya menyampaikan juga. Jadi pendidikan seks itu di anak kebutuhan khusus kita ajarkan karena Halo semuanya, selamat datang di Report dengan saya Juan. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, seorang dosen. Dan dia ini berkecimpung di pemerhati di pendidikan khusus. Dan ada juga yayasannya SLB Bapti Wiyata. Nah, profesinya seorang dosen pendidikan guru di sekolah dasar. Nah, ini dia Ibu Kurniasari. halo semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Wan. Aduh, saya ini ngomong sama Ibu sedikit-sedikit gimana gitu ya. Sangat menarik soalnya. Soalnya di sini saya datang ajak Ibu untuk mau ngomong tentang SLB dengan anak yang sangat spesial. Bu, di sini saya lihat selama saya dari sekolah dari SD sampai sekarang. Saya lihat banyak tuh kayak orang yang sangat khusus, beragam-ragam dari cara ngomong, dari cara berpikirnya mereka, berperilakunya juga ya seperti itu. Bagaimana yang dasarnya aja bagaimana orang itu harus menanggapi orang yang berkebutuhan spesial itu. Oke, baik. Pada dasarnya orang harus tahu bahwa setiap individu itu unik, nggak ada yang sama. Tuhan tuh luar biasa ya menciptakan manusia ya, Iya. ya kan? Apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan mereka memang harusnya diberi kesempatan dong sekolah. Walaupun tidak hanya sekolah khusus saja, tapi bisa di sekolah inklusif. Kenapa? Karena kalau di sekolah khusus bisa aja dia terlalu pinter. Ya enggak sih? Ya. Ya kan? Kenapa dia enggak dikasih kesempatan ke sekolah inklusif? Harusnya kan begitu. Nah, ini dia. Hanya saja untuk transisi dari sekolah khusus ke sekolah inklusif itu perlu suatu masa. Butuh perencanaan pembelajaran. Gurunya harus kolaborasi dong antara sekolah khusus sama sekolah inklusif. Yuk, gimana nih murid saya nih nanti mau masuk ke sekolah inklusif tahun depan. Bisa nggak? Wah boleh. Nanti kira-kira tahun depan perencanaan pembelajarannya seperti apa? Kan sudah ada silabusnya, guru-guru di SD. Nah, tinggal guru yang dari sekolah khusus menyesuaikan saja. Sudah, tapi memang ini enggak mudah, ya kan? Nampaknya saja disampaikan mudah. Oh, bikin perencanaan. Bikin perencanaan tuh enggak semudah itu, ya kan? Ya. Okay. Nah, ini kan lagi zaman-zaman pandemi, Bu. Betul. Sekolah ini masih banyak yang di rumah, Betul belum sekali. ada yang ke sekolahnya. Tapi ada beberapa sekolah yang udah melakukan itu. Benar. Cuman yang saya mau tanyakan di sini, Bu, ini kan Ibu kan berkecimpung di dunia sekolah dasar. Sebelum saya masuk ke dunia khusus, saya pengen tanya nih, Bu. Boleh nih. Kan anak-anak masih SD itu kan masih banyak tuh, Bu, harus bersosialisasi lebih banyak sama anak-anak yang lain. Tapi karena mereka sekolahnya di rumah, mereka kurang bersosialisasi tuh, Bu. Nah, kalau misalnya ini jangka waktunya lumayan panjang, Bu, dengan hal situasi seperti ini, nanti kan bisa memiliki side effect yang kurang bagus untuk kedepannya, untuk kurang bersosialisasi, kurang menghargai orang. Betul. Bisa mengarah ke sana deh, banyak negatifnya pastinya, Bu. Nah, itu tanggapan seorang Ibu Kurniasari ini gimana, Bu, dengan hal itu? Apa tindakan yang baik dilakukan sama orang-orang di lingkungan sekitarnya anak itu? Oke, baik. Memang kita memasuki masa luring ya. Iya. Ini Mas Menteri, ya kan, sudah merencanakan nanti Juli tahun ajaran baru jika kondisi memang oke, kita akan menyelenggarakan luring tatap muka. Halo anak-anak nih hampir setahun lebih rebahan loh, ya kan? Membangkitkan motivasi anak untuk sekolah datang terus semangat dan sebagainya biasanya di rebahan, main game ya kan? Di Zoom gurunya ngajar, anaknya main game itu bisa aja kan? Iya. Ada dua dan memang terjadi seperti demikian. Bagaimana dengan anak-anak khusus? Ya sama, tapi kalau anak-anak khusus itu memang di sekolah kami, di sekolah SLB Bapti Wiyata, ketika ada proses pembelajaran secara online, memang harus ada pendamping. Siapapun itu, tidak harus orang tua, ya siapa saja boleh, dan harus diinfokan jauh-jauh hari.
Berarti harus ada pendampingnya ya. Betul kalau untuk sekolah khusus. Tapi kalau sekolah inklusif kan anak-anaknya dengan Iya. uniknya itu kan katanya normal, ya kan? iya. Padahal setiap orang individu unik ya. Iya. Nah, memang mungkin sudah dianggap tidak perlu ditemani, sudah bisa online sendiri. Apalagi yang kelas 5, 6 ya. Mungkin kalau yang kelas 1, 2, 3 karena masih pemikirannya masih belum bisa abstrak ya, masih konkret, masih harus ditemani. Oke, memang iya. Tapi kalau sudah 4, 5, 6 biasanya sudah bisa mandiri. Tapi itu pun juga kadang-kadang namanya anak juga kesempatan main game itu kan menyenangkan ya. Terus rebahan tidur dan sebagainya. Kadang-kadang gurunya ngajar, muridnya tidur, iya loh. Itu kejadian sekali. Saya sering bertanya dengan teman-teman mahasiswa yang sudah menjadi guru. Iya. Itu bercerita juga. Jadi kita ngajar, Bu. Anak-anaknya tidur katanya gitu. Itu yang di sekolah umum ya. Itu caranya bagaimana? Ya on cam dikit-dikit, coba ini on cam dulu si A, si B seperti itu. Kalau di SLB tidak, karena di SLB kan one by one. Jadi satu guru, satu peserta didik. Ya ini Bu, saya lihat ya banyak orang itu dengan yang namakan spesial itu apa ya, menurut saya pribadi mereka itu punya suatu hal yang spesial memang sendiri dibanding kita pada umumnya. Nah, banyak nih orang yang suka menjudge, membuli dan segala macam. Nah, mereka itu dari pengalaman saya ya Bu ya. Jadi ada orang yang memang tanda kutip spesial, bukan di sekolah yang khusus, tapi mereka masuk di sekolah umum Ya, sekolah yang inklusif itu. Nah, mungkin beberapa orang yang tanda kutip positif orangnya mungkin akan mengajak atau mendukung dia sesuatu hal yang positif. Nah, gimana nih? Kan banyak ini walaupun ya bukan cuma orang, netizen pun ini banyak yang negatif soalnya. Nah, dengan orang yang seperti itu tidak punya hati dengan lakukan bulian ke orang khusus ini, Bu. Nah, tanggapan Ibu itu gimana, Bu? Ya selama pengalaman saya ya, kadang-kadang saya juga mengenal sih siapa yang bully kan gitu. Iya. Ya memang kalau saya tanya-tanya dia juga korban bully sebenarnya dahulu. Dia bisa membuli karena dulu dia dibully. Iya. Dan dia tidak ada yang menemani ya, karena itu anak-anak yang dibully memang perlu ditemani. Kalau saya pribadi pengalaman saya dengan anak-anak yang dibully itu tadi ya, selalu saya memberikan pengertian yang berbeda. Kalau dia memiliki kebutuhan khusus, saya selalu sampaikan, berarti kamu tuh diberi kepercayaan spesial. Itu bukan hal yang aneh. Karena nggak semua anak loh diberi kekhususan, dan orang tua pun juga harus sadar itu. Kalau diberi anak yang berkebutuhan khusus, itu nggak semua orang tua loh dipilih, berarti dia dianggap mampu. Tapi kalau dia nyerah, ya sudah. Kenapa kok saya katakan ya sudah? Berarti dia nggak paham untuk apa dia ada. Padahal Tuhan itu membuat kita ada di sini, ya kan? Iya. Itu pasti ada manfaatnya dong, ada maknanya dong. Iya kan? Karena kita percaya ya, kita memiliki keimanan di situ. Nah, jadi dan saya pribadi pun senang. Oh, saya jadi guru karena saya dipercaya ya, dititipin ya, dititipin. Karena anak itu lahir dari hati ya. Baik peserta didik nggak harus lahir dari rahim, anak itu lahir dari hati ya. Jadi kalau memang dia memiliki kebutuhan khusus, berarti saya dititipi anak kebutuhan khusus. Enggak semua guru loh dititipin. Ya enggak sih, tapi kalau orang punya mindset seperti itu, punya pemikiran seperti itu, saya jamin deh, yang namanya bully itu enggak ada. Yang ada tuh, oh ini harusnya diapakan ya, bisa diatasi atau bisa diselesaikan. Kalau belum bisa diselesaikan, oh ya harus diatasi dahulu, ya kan? Ya kan gitu. Seperti kami, guru-guru yang dari sekolah SLB, teman-teman guru yang di sekolah SLB, ini pengen nih anaknya masuk ke sekolah inklusif, diapakan dulu. Sudah, yuk kita belajar RPP-nya, istilahnya RPP ya, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di SD, itu seperti apa? Yuk kita ambil yuk. Nah, kita adaptasi, kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan anak kita. Oh, anak kita gangguannya komunikasi, anak kita gangguannya interaksi sosial, anak kita gangguannya perilaku, kadang-kadang suka bergerak-gerak seperti ini. Caranya bagaimana? Menguranginya, tidak menghilangkan, karena itu sudah sifat dasar ya. Bagaimana cara menguranginya? Ada beberapa teknik sih ya, dan itu yang ahlinya memang psikologi, yang bisa memberikan rekomendasi kepada para guru-guru. Guru-guru tidak bisa loh menghakimi, oh kamu autistiknya spektrumnya X, Y, Z, karena autistik itu spektrumnya banyak. Atau, oh Anda gangguan pendengaran muridnya sekian, ringan, tidak bisa. Itu memang harus ada ahlinya. Dan guru hanya mengumpulkan data-data yang dari ahlinya tersebut,
untuk mengetahui gaya belajarnya. Untuk mengetahui, oh dia cocoknya media apa ya? Visual kah? Atau harus audio kah? Atau audio visual? Karena ada beberapa anak autistik yang kalau mendengar musik, mendengar, nggak usah jauh-jauh deh, spidol tuh, ya kan? Kita nulis gitu atau pensil nulis, oh itu teriak-teriak loh. Nyeri di telinga itu mereka tuh ya. Saya sendiri juga ada beberapa hal yang kalau mendengar pisau ngilu, ya kan? Ngilu sekali. Nah, anak autistik pun demikian. Jadi bagaimana? Kan ada gadget. Kan bisa nih dia ngetik, mengerjakan soal kan bisa. Jadi sebenarnya ada istilahnya kompensasi ya. Cara lain untuk mewujudkan bahwa si anak ini bisa belajar. Nggak usah jauh-jauh juga yang lain, misalnya kalau pelajaran bahasa Indonesia, membaca puisi. Maaf ya, saya suka sekali ya mencontohkan. Saya kalau ngajar memang kadang-kadang memotong urat malu saya. Apa, Bu? Supaya ngasih contoh ya. Iya. Contoh ke guru-guru yang lain bahwa kalau mengajar itu ketika masuk di kelas, potong urat malu. Maksudnya urat malu itu kalau memberikan contoh yang sebenarnya. Jadi kalau saya mengajar ke calon-calon guru, oke, kalian ada anak berkebutuhan khusus, misalnya dia pilate ya. Pilate itu sumbing kayak sumbing gitu ya. Ngomong ini ya kan? Iya. Banyak puisi. Bu, kan nggak bagus. Nadanya kan nggak baik, iya kan? Iya. Terus dinilai berapa? Apa dia nggak lulus, maksudnya nilainya kompetensinya nggak sesuai dengan yang distandarkan guru? Enggak kan? Coba deh, dia bisa bikin puisi yang bagus nggak sih? Dia bisa nggak ketika temannya baca puisi dia berekspresi? Oh, paham. Saya paham. Iya kan? Bahasa itu nggak hanya lewat suara. Iya kan? Bisa visual, bisa ekspresi. Ya enggak? Iya, saya paham. Jadi istilahnya kompensasi itu ada. Dan itu yang memang guru kadang-kadang yang kita nggak bisa asal gimana Bu? Karena yang diminta dia harus bisa berbicara. Kalau dia berbicara nilainya sekian, nanti kalau dijadikan satu jadinya sekian. Ya kan? Nah itulah, it's just a number, saya bilang gitu. Tapi kenapa sih kita nggak melihat dia bisanya apa dulu? Wah, itu harus putar otak ya. Itu harus putar otak sih. Itu gurunya harus cari cara pokoknya bagaimana supaya bisa anaknya ini bisa menyampaikan pesannya dengan cara lain. Benar. Hebat sih. Jadi yang hebat tuh siapa sih sebenarnya? Anak itu sendiri. Iya. Mau, ya kan? Dan guru itu sebenarnya tidak harus yang bisa menghafal materi, tidak. Tapi bisa mengajak anak-anak itu untuk mengalami sendiri materi yang akan dia peroleh. Guru itu hanya medianya. Hanya menemani saja, memberikan pelayanan supaya saja. Supaya bisa tersalurkan itu. Benar. Karena itu kalau jadi guru nggak usah deh tutup buku terus ngajar. Fotosintesis ada salah ya kan? Banyak. Yang benar terdiri dari, ya kan? Padahal yang benar terdiri atas. Ya kan, ingat loh itu dosa turun temurun itu nanti, dosa jariah itu nanti. Boleh. Ya enggak sih? Iya. Ya, jadi memang anak itu peserta didik ya. Kalau kita memberikan istilah anak itu peserta didik kalau di kelas, itu sebaiknya lahir dari hati. Karena itu harus pahami dulu karakteristiknya. Sebelum kita jumpa mereka, ya kan, mereka kan mau pindah ke kelas kita. Misalnya saya ngajar kelas 3 SD, tanya dong sama guru kelas 2. Gimana nih? Ada yang luar biasa enggak di kelas 2 kan gitu? Ada yang bikin kita berkeringat hebat enggak? Kan begitu, harus ditanyakan dulu. Nah, kita lihat, ya ini harus nanti disetting bagaimana nih kelas. Kan guru itu kan manajer ya. Manajer kelas kan. Demikian juga di sekolah khusus. Sekolah khusus pun guru itu juga manajer walaupun yang dimanajerin hanya satu orang. Tapi bisa jadi juga satu guru bisa 2 anak. Kalau anaknya mampu dan anak-anak yang bisa diajar satu guru 2 atau 3 peserta didik. Nah ini ada kemungkinan besar si anak ini bisa masuk ke sekolah inklusif. Tapi itu juga harus persetujuan orang tua. Ada orang tua yang nggak tega sih ya anaknya masuk ke sekolah nanti dibully Bu, malu nanti anaknya. Yang malu tuh orang tua. Anaknya lo baik-baik aja. Ya kan? Terus gimana orientasinya? Ini gampang sih sebenarnya. Upacara, izin dong sama kepala sekolahnya. Boleh nggak ikut upacara aja? Ada kegiatan pramuka, boleh nggak sih cuman pramuka aja? Terus ketika makan siang kantin, boleh nggak sih ikut-ikutan ngantri di kantinnya? Supaya si anak ini tahu, oh kantinnya di sini, oh teman-teman saya seperti ini, oh lapangannya begini,
oh kalau acaranya seperti ini. Karena memang anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan kebutuhan untuk beradaptasi lebih lama daripada anak-anak pada umumnya. Ini Bu, apa mereka yang anak-anak yang spesial ini, yang berkebutuhan khusus ini, ada nggak sesuatu yang bisa membuat mereka sampai berpikir melebihi daripada orang yang pada umumnya tanda kutip itu biasa aja? Bisa sebenarnya kalau dia diberi kesempatan dan akses. Kalau dia diberi kesempatan aja, tapi kalau dia tidak diberi kesempatan, seperti Anda tidak diberi kesempatan jumpa dengan saya, atau saya tidak berkesempatan jumpa dengan Anda, saya juga nggak tahu kok di podcast itu kayak seperti apa. Iya. Anda juga nggak akan tahu kan? Iya. Ternyata ada juga ya masa transisi juga ya. Ternyata anak itu ternyata butuh waktu lebih lama ya untuk memahami. Iya kan? Iya. Itu karena kesempatan. Karena kesempatan aja. Jadi kalau kita ketemu jumpa dengan anak-anak kebutuhan khusus, please deh kasihlah kesempatan. Kalau kita memiliki akses, kasih akses yang pas buat mereka sesuai dengan kebutuhannya. Kalau itu nanti membahayakan, ya jangan dipakai lah, ya kan? Karena safety itu first ya. Ketika kita menggunakan media pembelajaran, dicek dulu. Yang disebut dengan teknologi itu bukan high tech-nya ya, tapi kalau menurut kami para guru, teknologi itu memudahkan anak untuk belajar. Memudahkan anak untuk belajar. Bukan seberapa tinggi teknologinya ya, bukan ini canggih nih ya kan, laptopnya canggih, gadgetnya canggih, bukan itu, tapi seberapa bisa anak itu menggunakan media itu untuk memahami sesuatu yang sedang dia pelajari. Itu disebut teknologi buat guru ya. Khususnya untuk guru-guru di sekolah khusus. Jadi kadang-kadang alatnya cuma gitu-gitu aja, kok nggak ada teknologinya ya. Ini dia. Kadang-kadang mereka belum paham, ya kan? Anda dikasih buku bahasa Jerman, canggih loh Jerman tuh. Iya, canggih sih. Ya kan? Terus dengan harapan buka sekali bisa gitu. Enggak juga. Kan harus belajar ikhli bedih, taunya cuma itu aja. Terus nulisnya kayak apa nggak tahu ya kan? Iya. Ya jadi semuanya butuh masa namanya orientasi. Semua orang butuh adaptasi. Hanya saja memang anak kebutuhan khusus tuh membutuhkan waktu yang lebih lama dengan strategi yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Karena itu tadi semua individu unik. Termasuk kita yang ada di sini unik. Jadi perlu dipahami bahwa setiap individu adalah unik dan kita harus merasa bahwa keunikan kita itu keren. Sudah selesai. Nah ini Bu, saya pengen bahas dikit deh. Boleh. Ke dasar-dasarnya aja. Saya pengen tuh kayak tahu orang yang spesial itu kategorinya itu apa-apa aja sih, dan karakteristiknya mereka itu seperti apa Bu? Ini dia. Kalau kita membicarakan karakteristik itu begini. Biasanya mereka tuh tidak pada umumnya. Iya enggak sih? Iya. Coba kalau semua manusia tuh bergerak begini itu memang sudah pada umumnya. Ketika anak autistik bergerak begini, otomatis jadi umum kan? Tidak ada kebutuhan khusus kan? Iya. Ya, jadi orang itu melihat kekhususan itu, ya kebutuhan khusus karena memang tidak sesuai dengan atau berbeda dengan hal yang umum. Seperti tadi saya contohkan. Anak autistik main ya ke rumah saudaranya, main kerabatnya, dia bertamu di situ. Tapi karena dia memiliki dunia yang lebih indah, kecil tapi manis sekali dunia mereka itu ketika minuman datang menyilahkan, mari silakan diminum. Dia bertamu. Jadi mereka memang tidak paham konteks. Terus misalnya senang dengan Anda, misalnya senang ya, suka sama kacamatanya. Biasanya kan kalau orang kan, kacamatanya bagus ya, cuman gitu aja ya. Enggak, ambil. Enggak bilang. Atau Anda mungkin pernah ngasih mereka makanan yang dia suka. Datang tuh dipeluk loh. Padahal pendidikan seks untuk anak kebutuhan khusus harus diajarkan juga. Yang dimaksud dengan pendidikan seks itu dengan siapa dia boleh memeluk, dicium oleh siapa saja, papa sama mamanya aja. Sama orang jual donat lewat jalan nggak boleh, ya orang jual bakpo nggak boleh, ya kan walaupun dia suka sama bakponya. Tapi orangnya nggak perlu dipeluk. Orangnya nggak perlu dipeluk, tapi dia kan kesulitan mengekspresikan emosinya itu tadi. Terus kalau dia lagi marah, apalagi kalau udah masa adolescent, itu kita harus mengajarkannya luar biasa tuh kalau adolescent.
Adolescent itu puber. Oh iya. Itu kan udah perubahan-perubahan Iya. ya. Kemampuan seksualnya sudah ada. Kita ajari juga. Kita ajarin loh di SLB itu ada. Wah, Ada kok namanya. di SLB ini diajarin tapi di sekolah umum kok nggak diajarin ya? Padahal itu penting loh ya Bu ya. Iya, jadi yang disebut dengan pendidikan seks itu diberitahu organ tubuh yang harus dijaga apa saja. Tidak boleh disentuh, ya kan? Terus Iya. kepada siapa aja dia memeluk. Itu juga diajari walaupun mereka nggak paham ya. Kenapa sih nggak boleh meluk? Mereka kan juga nggak punya pemikiran begitu ya, tapi kita yang mengantisipasi, iya kan? Terus ketika libidonya tinggi, kalau di sekolah kami, di sekolah khusus kami itu ada namanya calm room, ruang penenangan. Jadi ya seperti ini ya, blue gitu terus kelip-kelip, gitu kasih bantal yang gede, terus anaknya mojok, diam, dia perlu waktu yang nggak lama untuk meredakan libidonya, ya. Dan mohon maaf juga ya, mungkin saya menyampaikan juga, jadi pendidikan seks itu di anak kebutuhan khusus kita ajarkan, karena kalau ketika muncul di tantrum di tengah kalayak rame, ya kan, orang tuanya dong, nanti jangan-jangan malah dituntut oleh pihak-pihak lain ya, karena dia tidak paham bahwa itu nggak boleh, dia nggak paham gitu. Jadi kita ajarin juga seperti kok di sekolah khusus. Itu kan kayak gini Bu, masalahnya secara garis besar ya, maksudnya saya tidak meneliti itu, tapi mungkin kalau di sekolah kebutuhan khusus itu masih mengajarkan tentang hal seks, gitu iya kan? Nah, tapi kan ada nih Bu kayak yang selama ini pengalaman hidup gitu kan, ada kan orang tua yang kayak baru nanya tanya loh kayak tadi kan banyak anak kan banyak yang suka bertanya tuh Bu, kok saya tidak boleh memeluk, kok saya tidak boleh cium dia, kok saya nggak boleh buka celana atau buka baju di depan umum atau apapun seperti itu kan, banyak tuh mulai pertanyaannya mereka. Nah tapi tanyanya ke orang tua sendiri nih Bu, tapi orang tuanya bilangnya kamu masih kecil, nggak boleh tuh ngebahas kayak gini tuh nggak boleh, bukan umurnya, belum umurnya. Nah, ya apa tuh ya Bu ya? Karena itulah sebelum menikah tuh ada sekolahnya ya nggak sih? Iya, tapi itu kan sebelum menikah Bu, tapi jadi kadang-kadang dilewatin aja tuh. Iya, soalnya kasihan kan, ya siapa lagi yang mau ngajarkan tentang seks itu Bu? Ya makanya itu kita mungkin udah mulai preventif ya, belajar dari pengalaman biasa lah ya. Semua orang belajar di pengalaman. Pengalaman tuh guru yang paling luar biasa. Jadi memang mulai sekarang yang mau menikah harus sekolah dulu ya kan. Nanti kalau anaknya tanya begini seperti apa, anaknya seperti gini, seperti ada teman-teman dosen dari perguruan tinggi negeri yang lain juga. Kami sering-sering sharing juga. Jadi atau menceritakan kondisi anak kita masing-masing ketika bertanya tentang seks. Ini adik dari mana ya? Dari perut gitu. Keluarnya dari mana dan sebagainya. Ya kan ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Nanti jadi kita alihkan dulu. Nanti ketika dia pemahamannya lebih baik baru kita beri. Bagaimana dengan anak-anak kebutuhan khusus? Dikasih tahu bagaimanapun pemahamannya pasti beda, ya kan? Karena itu dia diajari untuk mandiri. Jadi istilahnya kalau di sekolah kami, di sekolah bakti atas sekolah khusus itu ada istilahnya bina mandiri. Jadi kalau yang wanita yang sudah puber biasanya kan datang bulan. Biasanya kalau datang bulan kan ada PMS ya. Biasanya kalau orang yang lain kalau paling marah-marah nggak ada ujungnya, pernah kan kalau punya pacar dulu mungkin pacar tiba-tiba marah. Ini kenapa sih tanyanya? Kamu ngapain kesini? Ngapain nggak WA nggak kasih kabar dan sebagainya. Ya kan emang itu pengaruh dari hormon. Apakah itu tidak terjadi pada anak autistik? Iya dong, anak kebutuhan khusus juga mengalami hal yang sama. Cuman dia tidak bisa mengekspresikan, akhirnya marah-marah. Badannya bentur-benturkan di tembok, di dinding. Iya loh, sampai seperti itu. Teriak-teriak atau enggak sampai kejang. Serius ini sampai kejang. Sampai kejang ada yang seperti itu. Jadi calm room itu tujuannya menenangkan. Nah, caranya ngehadapin anak-anak yang spesial itu seperti apa, Bu? Diterapi. Ya, diberi suatu kebiasaan-kebiasaan untuk berperilaku baik, untuk berkomunikasi yang mampu dipahami oleh tempat lingkungan dia berada. Saya tanya deh sama Anda, pakai kaos kenapa nggak kebalik sih? Ya, memang harus pakainya seperti itu. Kok tahu? Ya, sudah biasa. Iya. Itu dia. Sama. Demikian juga anak-anak. Jika sudah terbiasa seperti itu, dia pun juga akan terbiasa menjadi baik.
Tapi ya tetap harus, jangan sampai bosan. Ya. Kalau dia lupa ya harus diingatkan Dan terus lagi dan lagi dan lagi. Jangan pernah berhentilah, seperti itu istilahnya. Berarti harus ada pembimbingnya memang ya, Bu, ya? Benar. Selalu dampingi ya. Dan guru yang paling baik adalah orang tua. Nah, orang tua, halo. Saya juga orang tua. Itu tuh. Nah, ini Bu, saya kan kembali lagi tadi ke kasus bullying. Nah, orang yang sering dibully itu kan kata Ibu tadi mereka yang membuli itu biasa juga dibully pastinya. Makanya mereka itu cari kayak pelampiasan atau cari pembenaran dirinya bahwa mereka tidak seperti itu. Benar. Dia lampiaskan ke orang lain nih. Iya, benar. Terutama ke orang yang spesial itu. Nah, semua orang kan punya perasaan nih, Bu. Ada orang yang bisa memendam sampai akhirnya jadi dendam. Dan itu kan masalah. Cara mungkin buat orang yang spesial itu dan orang yang umum nih, pesan buat mereka, Bu. Nah, kadang kayak pesan itu dalam arti kayak apa yang harus mereka lakukan jika mereka itu dibully, Bu. Nah, itu. Pesan saya ya, kalau kita melihat sesuatu yang berbeda dengan kita, tolong diingat, jangan-jangan kita yang berbeda. Kita ini yang berbeda. Kemudian coba tempatkan kita di sepatunya dia. Posisikan kita berada di sepatunya dia. Ketika dia melangkah dengan sepatu itu bagaimana? Sepatu yang memang sudah harus dia pakai kemanapun, sepanjang hidupnya sampai tutup usia. Kita harus tahu itu seperti apa. Saya rasa kalau semua orang memiliki pandangan seperti itu, dia akan bisa menerima berbagai macam perbedaan. Selama perbedaan itu, satu, tidak merusak orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Sudah. Ya, jadi kalau selama masih kalau sekarang istilahnya gibah ya. Gibah itu biasanya ngomong yang jelek-jelek kan ya. Saya katakan bully itu, gibah itu bully halus kali ya kayaknya, cuma nggak kedengaran aja kan gitu. Kenapa sih kita nggak memahami juga? Oh, dia seperti itu karena begini. Setiap orang tuh punya ekspektasi. Tapi kita ada orang yang selalu memaksakan ekspektasinya. Ada beberapa orang yang ketika kok kayaknya ketinggian ya. Saya rendahkan dulu, nanti saya tinggikan lagi. Saya mungkin belum waktunya sekarang saya naikkan ekspektasi itu. Saya sekarang followernya masih dikit dulu. Berarti saya harus tahu dong nanti follower saya harus tinggi. Kira-kira berapa lama? Saya dulu punya target usia 45 kalau bisa sudah S3 sesuai pesan ibu saya kan. Saya udah janji sama beliau. Ya Bu, nanti ibu saya almarhum ya. Saya janji sama beliau kalau saya nanti kuliah S3 sebelum umur 45. Saya bilang gitu. Tapi ternyata saya melewati. Tapi di usia 45 ini saya mencoba untuk selesai S3 saya. Dan saya sudah janji sama beliau, nanti yang wisuda beliau. Jadi saya mau kuliah itu karena beliau almarhum itu mau wisuda. Karena dulu waktu S2 yang wisuda itu ibu saya. Saya tidak begitu suka seremoni ya, acara-acara wisuda. Jadi yang di wisuda ibu saya. Jadi yang dipanggil saya, yang naik ke panggung itu ibu saya. Wow. Karena buat beliau itu mungkin karena unik ya, beliau senang itu seperti itu. Hal seperti itu senang sekali. Dan kalau saya tidak senang, saya tidak suka kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi sekarang setiap 6 bulan sekali saya harus memvisuda, kadang-kadang harus ikut ya, karena ikut senat ya, harus tampil di depan ya, harus berkebaya. Ini mungkin Tuhan tahu tapi menunggu ya, akhirnya saya dihukum. Saya gak mau wisuda tapi menemani orang wisuda 6 bulan sekali harus berkebaya. Saya kan tidak suka make up. Iya. Itu tadi ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga harus tahu, jika melihat sesuatu yang berbeda dengan kita, tolong deh dipahami. Jangan-jangan kitanya yang unik. Ya. Ya kan? Semua orang itu unik. Semua orang itu unik. Jadi kenapa sih? Kan asik ya kalau ketemu unik terus kita bisa paham. Belajar sesuatu hal yang baru. Sesuatu itu nyambung pembicaraan. Bolehlah debat, pasti asalkan debatnya ada teorinya, fikihnya ada, ininya ada. Jadi tidak hanya ngomong aja terus katanya ada, sudah ya kan? Kalau memang kemampuannya belum tinggi, ya kita pahamilah. Tunggu dulu, belajar dulu, kan begitu. Ya. Soalnya itu Bu, karena bully itu kan merusak mental Bu. Betul. Belum tentu.
Belum tentu. Bully belum tentu merusak mental. Bisa juga memotivasi seseorang untuk Oh meraih iya iya iya, bisa. ekspektasinya. Iya. Tapi maksudnya ada side effect-nya seperti itu, Bu. Dalam Benar, arti maksudnya benar. merusak mental. Benar, Nah, sama. ini nih yang kalau mereka yang memotivasi dirinya, jika kalau mereka dibully, akhirnya mereka, wah, saya bisa jadi orang yang lebih baik. Itu kan positifnya, Bu. Benar. Nah, ada nih orang yang pemikirannya berbeda, tapi didengar, disimpan, didendam. Nah, itu Bu, kayak saya berpikirnya nanti kayak, wah, saya sakit hati nih. Saya punya dendam sama orang ini nih. Nah, apalagi apalagi saya, Bu, orang awam yang tidak mendalami orang yang spesial. Nah, saya kan tidak ngerti nih, Bu, perasaan mereka, cara berpikir mereka itu seperti apa. Nah, perlu siapa yang membimbing mereka nih, Bu, supaya itu? Orang tua. Sudah. Karena apa? Anak, saudara, atau orang tua kita itu titipan Tuhan yang tidak mungkin salah. Jadi ketika mereka tidak sesuai dengan pada umumnya, ya kita harus mengajaknya, kita harus menemaninya, kita juga harus menyampaikan kepada yang sudah dititipkan kepada kita supaya membawa kebaikan buat sesama. Apakah saya baik? Belum tentu. Saya masih banyak salah ya, tapi saya berusaha untuk tidak mengambil hak orang lain. Saya juga berusaha tidak melukai perasaan orang lain. Kalaupun iya, saya pasti akan minta maaf ya. Karena saya juga kalau bicara kadang-kadang nyeplos-ceplos aja gitu. Jadi mungkin orang juga katanya teman-teman, Mbak, omonganmu tuh empuk koyok telo ya, seperti ketela gitu ya, empuk tapi nyeretin gitu ya, dimakan empuk tapi ditelan susah. Sakit-sakit dikit lah. Jadi omongannya mungkin kayak satir-satir gitu ya, gitu, tapi nyelekit kan gitu. Nah itu kadang-kadang saya pun juga demikian gitu. Jadi ya kadang-kadang manusia juga perlu ngerem ya tentang apa yang disampaikan di sini. Dan untuk yang anak-anak yang memang sudah terlanjur kecil hatinya karena sudah dibully dan sebagainya, sebetulnya teman itu ada ya orang tua jelas. Kalau saya sih selalu mendoakan ya anak-anak saya atau anak-anak yang lahir dari hati saya itu selalu ditemani oleh orang-orang yang baik, yang selalu mengajak kebaikan, tidak mengajak kebencian atau membenci orang lain. Kalau berbuat jahat itu pilihan, ya itu pilihan aja. Ya. Nah jadi kita menemani, karena belum tentu loh anak-anak kita sendiri, anak-anak saya sendiri mau curhat sama saya, belum tentu. Caranya gimana? Ya saya dulu dong yang curhat sama anak-anak. Ya kalau, tapi nggak semua orang tua ya mau begitu ya, nggak mau semua orang tua curhat. Kalau saya sih suka curhat sama anak-anak, pasti. Justru saya yang lebay. Kelihatan ya. Jadi saya yang lebih lebay daripada anak-anak itu. Kadang-kadang, bunda ngapain kayak gitu, malu gitu. Tapi saya berusaha. Kalau bisa kalian juga begini, walaupun saya WA gitu ya, ada WA sama anak-anak gitu ya, saya candain atau apa-apa nggak ada respon, tapi tetap saya nggak akan pernah berhenti sampai kapan ya, sampai tutup usia dong. Soalnya itu anaknya kita. Iya, karena titipan ya, titipan kita dipercaya kan, nggak semua orang tua dipercaya ya kan. Jadi prinsip saya hanya itu saja. Jadi walaupun mereka nggak ngerespon, nggak apa, saya juga nggak marah kok, nggak sakit hati. Ya mungkin mereka sibuk atau masih ya mungkin nanti terus lupa balasnya. Masih labil-labilnya. Iya, terus nanti canda-canda lagi atau apa. Iya. Kami punya piaraan kan si Joni itu kucing kan. itu saya foto gitu kan, terus saya kan pernah baca meme nih gitu. Itu Joni, Bunda tahu kenapa Joni mukanya hitam? Karena terbakar api cemburu. Kayak gitu-gitu. Jadi itu anak-anak yang lain enggak, anak-anak saya enggak ada yang respon. Apa garing ya gitu. Oh, saya harus cari bahasa-bahasa yang lebih memahami mereka. Jadi kadang-kadang orang tua harus menyadari juga lah ya, hai orang tua, marilah kita pahami sesuai dengan tumbuh kembang anak kita ya. Kadang-kadang kita memang miss ya. Saya pun juga miss beberapa masa ke anak-anak saya, nggak paham tentang apa yang mereka butuhkan. Tapi setidaknya saya berusaha untuk menemani mereka sampai saya tutup usia, itu aja. Wah, luar biasa. Nah, ini Bu, saya mau tanya nih, kayak misalnya orang tua itu kan berperan penting nih untuk anak-anak, mau dia berkebutuhan spesial kayak khusus kayak mau dia menurut mereka ini anak saya normal luar biasa sempurna apa segala macam.
Tapi ya Mana pernah terkadang- cukup, mana iya, pernah cukup. nggak pernah cukup. Orang tua kalau bisa tuh anaknya ya baik hati, tidak sombong, ya taat beribadah, terus manut gitu ya. Apa yang diperintahkan orang tua, iya kan. Terus Iya. prestasi, cari pekerjaan gampang, terus nanti kaya dan sebagainya. Itu bonus, itu bonus dari Tuhan, berarti ya diberi kepercayaan yang luar biasa, yang mudah, ya kan. Tapi kalau anaknya sudah, ya kan, orang tua harus, saya salah apa ya, perasaan saya dulu udah bener tuh ngajarinnya, kenapa ya kok seperti ini? Kita nggak tahu juga, ya kan, karena lingkungan sekarang luar biasa, budaya-budaya dari luar, ya kita nggak bisa menstop itu, mereka bisa mengakses lewat mana saja. Hal terburuk apapun bisa mereka lihat, bisa mereka pelajari, dan itu kita harus sering-sering tanya sama anak-anak. Harus sering-sering say hi. Memang pandemi ini mengajarkan kita banyak hal ya, termasuk Wah, kedekatan. sangat. Kedekatan, akhirnya kita kan terlockdown bareng-bareng ya. Iya, sangat. Ya kan, ya. Akhirnya ya sudah, akhirnya ngomong lah ya kan sama orang tua. Akhirnya ya juga asik-asik juga ya. Hal positifnya jadi dekat sama orang tua. Iya, iya. Kalau saya memang berusaha memahami anak ya, kadang-kadang saya terlalu gaul gitu. Katanya Wah, begitu. bagus tuh, Bu. Mereka yang malu. Mereka harus beradaptasi lah. Orang tua kan Gini, bun, yang biasa aja bun, jangan kayak gitu bun, malu. Gitu. Ya, saya juga kadang begitu kok. mengaku kadang juga saya seperti itu. Malu kalau emaknya sama bapaknya terlalu pede habis. Tapi tidak apa-apa, itu memoriku. Nanti itu memori yang akan diingat terus seterusnya. Oke.